Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai tes berbantuan komputer. Oke, jadi apa saja yang nanti akan kita pelajari? Yang pertama yaitu ada pengertian dari tes berbantuan komputer, yang kedua yaitu langkah-langkah dalam melakukan tes berbantuan komputer, yang ketiga yaitu mekanisme tes berbantuan komputer, yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan tes berbantuan komputer. Oke, sekarang kita langsung ke pengertian. Apa sih itu tes berbantuan komputer? Jadi, tes berbantuan komputer itu adalah sebuah tes di mana komputer yang digunakan sebagai alat bantu utama untuk menyajikan tes, dengan komputer yang akan digunakan sebelumnya itu sudah terisi atau terinstall dengan aplikasi yang akan digunakan dengan tujuan untuk membantu atau memudahkan siswa ataupun guru dalam melaksanakan kegiatan evaluasi atau tes. Ya teman-teman, jadi ini untuk pengertian dari tes berbantuan komputer seperti ini. Oke, selanjutnya apa saja langkah-langkah dalam tes berbantuan komputer? Jadi yang pertama itu penyedia harus menyiapkan peralatan yang digunakan untuk tes berbantuan komputer, yaitu peralatan utama yaitu berupa komputernya. Yang kedua yaitu soal dapat dikemas dalam bentuk CD ataupun juga dalam ditaruh dalam flash disk gitu teman-teman, nanti bisa diinstal di komputer yang akan digunakan. Nah, jadi ketika nanti sudah terinstall, maka sudah muncul soal-soal yang akan digunakan. Nah, biasanya soalnya itu berupa pilihan ganda, di mana siswa nanti harus membaca dan memahami terlebih dahulu kira-kira bagaimana cara penggunaan, gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu ketika sudah selesai, maka akan berlanjut ke soal berikutnya. Nah, tetapi pada sebagian besar tes komputer bahwa kita bisa kembali lagi kepada soal yang sudah kita jawab untuk mengoreksi. Nah, di sini soal biasanya berjumlah 20 soal pilihan ganda ataupun juga lebih, dan nilai otomatis akan keluar setelah selesai mengerjakan. Di mana di sini setiap soal diberi waktu 1 menit untuk mengerjakan. Ini ada beberapa pendapat ya teman-teman mengenai langkah-langkah tes berbantuan komputer. Jadi ada lagi yang berpendapat seperti ini juga. Di bawah yang pertama yaitu operator dan guru itu menginfokan cara bagaimana menggunakan program yang akan dilakukan atau melaksanakan tes berbantuan komputer. Yang kedua yaitu siswa dapat menggunakan browser seperti Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Yang ketiga yaitu siswa dapat login dengan mengetikkan username dan password yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu siswa dapat melaksanakan ujian berdasarkan petunjuk yang telah diberikan. Dan yang terakhir, tidak selesai mengerjakan, siswa mengeluarkan atau melogout akun dari program tersebut. Dan teman-teman, jadi ada beberapa langkah-langkah atau yang dapat digunakan untuk tes berbantuan ini. Dua langkah ini tadi secara umum saja, kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Selanjutnya kita ke mekanisme tes berbantuan komputer. Bagaimana mekanismenya? Jadi ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu dalam jaringan, yang kedua semi dalam jaringan, dan yang ketiga yaitu luar jaringan. Oke, dalam jaringan bagaimana? Jadi mekanisme tes berbantuan komputer dalam jaringan, yang pertama yaitu tempat yang digunakan untuk melakukan tes itu harus memiliki akses internet yang baik, karena ini dalam jaringan, jadi internet itu memiliki komponen yang paling utama dalam melaksanakan tes berbantuan komputer ini, dimana komputernya sudah pasti harus dapat mengakses internet, dan juga siswa melaksanakan ujian dengan mengakses soal langsung ke server melalui internet. Jadi nanti peserta langsung login melalui akunnya langsung ke server tanpa adanya di lokal server di tempat tes yang digunakan. Nah, di sini juga harus ada operator atau teknisi, di mana sewaktu-waktu ketika komputer tersebut mengalami kendala, jadi bisa dilakukan atau mengatasinya, gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu hasil ujian biasanya itu langsung keluar dan langsung terinput ke pusat, ke server pusat sana, dan nantinya akan di pengumuman itu secara resmi disampaikan. Kalau misalkan contohnya UNBK, beberapa hari kemudian dia secara resmi ada pengumumannya. Oke, selanjutnya yaitu semi dalam jaringan. Bagaimana teman-teman? Sama, yang pertama itu harus memiliki komputer yang juga dapat mengakses internet, karena di sini semi, jadi harus ada yang internet juga yang digunakan. Nah, kalau semi ini jadi soal, kalau yang internet langsung tadi soal itu langsung dari pusat atau dari server. Kalau sini operator dan teknis itu mengunduh terlebih dahulu soal-soal yang dari pusat atau dari server, nanti di lokasi itu terdapat server tadi, yaitu berupa operator atau teknis tadi yang mengserveri itu ya teman-teman. Nah, kemudian siswa
tadi mengunduh itu berdasarkan soal yang sudah didownload oleh si server tersebut, server lokal. Dan yang keempat, hasil ini setelah selesai maka hasilnya akan oleh operator server lokal itu akan dikirim ke server ke pusat. Nah, dan hasil ujian itu biasanya sama diketahui secara langsung, tetapi pengumuman secara resminya nanti itu akan disampaikan oleh server pusat. Nah, kalau yang terakhir ini mekanisme bagaimana dengan luar jaringan. Jadi luar jaringan sama, penggunaannya tetap menggunakan komputer, jadi semuanya harus ada komputernya dan juga harus terhubung dengan internet. Nah, kalau tadi yang dalam jaringan itu langsung ke server pusat, kalau luar jaringan ada server lokal. Nah, kalau di yang offline ini juga menggunakan server lokal, dimana tapi pendistribusian dari soal ini dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan flash disk atau hard disk komputer masing-masing, itu ya teman-teman. Jadi perbedaannya ada di situ tadi, cara pendistribusian soalnya ke siswa atau ke peserta tes itu tadi. Sama juga melaksanakan ujian, hasil tes juga dapat diketahui dan dikirim ke server pusat juga melalui server lokal. Dan hasil ujian biasanya diketahui secara langsung ataupun pengumumannya selama ini disampaikan di kemudian hari. Oke, selanjutnya apa itu keunggulan dari tes berbantuan komputer? Yang pertama yaitu dapat dilaksanakan di berbagai tempat asalkan di tempat tersebut terdapat komputer. Gitu ya teman-teman. Dan mengurangi kecurangan siswa pada saat mengerjakan karena soal dapat diacak, bolak-balik, dan soal terjamin keamanan dan kerahasiaannya sudah pasti ini ya. Dan waktu yang digunakan dalam pemrosesan lebih efisien, di mana guru tidak perlu lagi mengoreksi secara manual, tetapi sudah sistem yang mengoreksi karena langsung cepat, bisa hasilnya langsung keluar. Nah, pendistribusiannya juga gitu, tidak perlu lagi misalkan ada soal ujian kesini pengamanannya biasanya pakai polisi atau seperti ini, tidak perlu ya teman-teman. Jadi pendistribusiannya cukup pakai internet, jadi tidak perlu manusia lagi secara konvensional gitu. Dan yang terakhir yaitu dapat mengasuh tes ini secara langsung pada saat dia selesai mengerjakan, tapi juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama tidak dapat dilaksanakan jika mempunyai komputer atau bergantung kepada perangkat lunak. Jadi ketika ya ini komponen utamanya memang harus memiliki komputer, karena kalau tidak ada ya sudah pasti tidak bisa melaksanakan tes berbantuan komputer ini. Nah, dan juga membutuhkan komputer yang banyak, karena biasanya kalau dilaksanakan dalam satu kelas atau satu sekolah itu jadi harus memadai terdapat lab komputer di sekolah tersebut. Dan pada pelaksanaan terdapat kendala program, misalkan ada kendala, kesalahan teknis atau bagaimanapun itu, pelaksanaannya akan tertunda karena serentak biasanya, dan semuanya itu akan tertunda jika servernya yang bermasalah. Nah, ini harus memiliki pengetahuan mengenai pengoperasian komputer. Oke, yang terakhir sudah pasti teman-teman, kalau misalkan siswa tersebut masih awam terhadap penggunaan komputer, bagaimana cara menggerakkan kursor atau dan lain-lain, itu udah pasti kesulitan di situ. Jadi siswa harus memiliki pengetahuan awal, tetapi biasanya atau sekarang ini siswa tersebut, hampir semua siswa sekarang ini sudah bisa menggunakan atau mengeraskan komputer, gitu ya teman-teman. Oke, jadi demikian teman-teman mengenai tes berbantuan komputer. Tadi ada pengertian, langkah-langkah, mekanisme, dan keunggulan dan kelemahan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya akhiri video pada kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.